Selamat siang, Bu Putri. Yang Bu Anis, Oke, gimana Bu. kabarnya Bu Anis nih? Alhamdulillah, insya Allah baik. Bu Putri, mohon Heeh, maaf, boleh mhm. minta waktu nggak? Oh, boleh dong, boleh banget. Ada Oke, apa? saya pengen curhat boleh ya? Oh, boleh boleh ya. Iya, jadi saya itu punya Mau cerita apa masalah, hari Bu. ini? Iya, saya punya Mhm, masalah. Kan saya kan guru ya, Bu, di sekolah mhm. swasta ya, belum PNS ya. Ibu tahu sendirilah gajinya berapa sih di sekolah swasta begitu. Sementara Iya. kan ya seperti itulah kebutuhan manusia yang banyak itu kan, Bu. Jadi saya tuh berusaha cari sampingan, Bu. Nah, Baik. saya itu kan bisanya kan masak ya, Bu, ya. Jadi Wah, good. saya iya, jadi saya ya ini ya pengen punya bisnis sampingan jualan makanan hasil produksi saya begitu kan. Cuma masalahnya itu kan saya itu uh, ada beberapa kali itu mungkin tidak bisa membagi waktu, Bu, antara saya mengajar dan bisnis sampingan saya itu. Mhm. Jadi pedagang seperti itu. Jadi saya kan pengennya dua-duanya jalan, Bu. Ya ngajar ya jalan, kemudian bisnis sampingan saya juga jalan kan seperti itu. Jadi harapannya dari hobi itu menjadi cuan gitu loh, Bu. Ya, cuma kan saya itu kadang-kadang juga takut kalau misalnya suatu ketika saya ditegur sama kepala sekolah saya karena saya apa istilahnya tidak bisa membagi waktu antara mengajar dengan jualan. Seperti itu, Bu. Oh ya, jadi Bu Anis ini pengen menambah pendapatan dengan apa ya, mengolah passionnya Bu Anis di bidang masak. Tapi Bu Anis bingung nih, gimana membagi waktu antara pekerjaan di sekolah sebagai Mhm. seorang guru dengan Mhm. apa ya, eee, jualan begitu ya, Iya, rencana jualan iya, yang Bu. ingin Mhm, dilakukan mhm, Bu mhm. Anis gitu ya. Mhm, mhm, Nah, mhm. eee, kira-kira kapan ini, Bu Anis kalau misalnya jadi nih ya, mau jualan, kira-kira Mhm. itu jualannya apa Bu Anis? Boleh tahu? Saya jualannya macam-macam sih, Bu. Oke. Saya buat aneka sambel, saya Mhm buat mhm. aneka serundeng, saya Mhm, juga jualan ikan asin, Bu. Dan mhm. sesekali juga saya open order dimsum, Bu. Kan Oh, memang ya karena saya suka masak gitu. jadi Iya. heeh, Mhm. apa Selama ini sih aja belum ya? ada gimana, Bu? Apapun masakannya ya? Iya, Sesuai sesuai dengan dengan pesanan orang juga. mhm. Kadang-kadang juga buat berkat, Bu. Nah, ini Oh, yang keren. kadang-kadang iya, yang kadang-kadang itu kan kalau pas yang makanan yang tadi Kak, dimsum, kemudian itu saya bisa ngatur waktu, Bu. Tapi kalau pas ada order berkat itu ya, Catering? Mhm. nasi box itu yang eee, sering apa ya istilahnya, mengganggu dengan jadwal saya mengajar. Saya ngajarnya 40 jam, Bu, 1 minggu soalnya, Bu. Wah, lumayan banyak ya, Iya, 40 jam ya. iya, Nah, iya, eee, kalau boleh tahu nih Bu Anis, ketika yang sudah berjalan nggih, iya, kalau Bu Anis mendapatkan catering yang lumayan menurut Bu Anis ini lumayan memakan waktu iya. gitu. Nah, ini siapa aja Bu yang terlibat kalau boleh tahu yang membantu Bu Anis begitu? Saya ada karyawan ya kalau pas ada orderan Mhm. nasi box gitu. Saya ada 4 orang yang membantu saya. Cuma kan untuk apa ya sebagai manajernya ya saya kan harus hadir ya, memberi instruksi kepada mereka dari masak sampai dengan packaging itu Oh kan ya. saya harus turun tangan. Saya cuma takut, Bu, kalau suatu ketika kepala sekolah itu menegur saya gitu loh. Karena Mmm. saya punya bisnis sampingan di luar mengajar. Kalau boleh tahu apakah mempunyai bisnis sampingan di luar mengajar ini itu, ada aturan tersendiri Bu di Yayasan Bu Anis? Nggak ada sih, Bu, nggak ada Oh, oke. aturannya. Boleh ya, guru boleh Mhm. punya bisnis sampingan. Nah, tapi kan saya punya ketakutan gitu loh, kalau misalnya sampai suatu saat saya kena tegur gitu kan, kemudian, saya nggak boleh untuk menerima order lagi. Kan apa ya, memasak itu bagi saya itu kan, eee, hobi, kemudian kecintaan gitu. Jadi Mhm kalau mhm. misalnya sampai sampai saya dilarang, itu saya akan merasa sedih gitu loh, Bu.
Oh iya, baik-baik. Jadi, ada kekhawatiran gitu ya, tetapi Iya, selama ini khawatir. kan belum pernah ada ya, Bu, ya, masih Iya, aman, masih di dalam, iya, apa ya, role-nya begitu ya. iya, iya. Nah, eee, kalau, saya boleh, apa ya ini, Mhm. menyampaikan kembali, berarti Bu Anis itu, eee, bagian yang biasanya takut atau tidak ter-handle dengan baik ini ketika ada catering-an berkat begitu ya, Bu Anis Iya, ya? heeh. Nah, kalau begitu, eee, bagaimana ini nggih, bagaimana sih Bu, yang selama ini sudah terjadi ketika Bu Anis mendapatkan catering-an itu? Saya sih biasanya atur schedule ya, untuk pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan sebelumnya, itu saya kerjakan sebelumnya, Bu. Misalnya ya, ada dalam berkat itu kan ada geseknya, kemudian ada serundengnya. Heeh, Itu kan termasuk makanan yang tahan lama, Bu. Itu mhm, biasanya saya buat 4 atau 3 hari sebelumnya. mhm, Kemudian seperti sayuran, kemudian yang bisa apa ya saya dicicil ya Bu, mhm, dicicil untuk dikupas, kemudian dipotong-potong. Itu biasanya sudah dilakukan sama partner saya gitu kan, kemudian masuk di box, masuk di dalam kulkas. Sehingga pada saat hari H kita hanya tinggal masak misalnya nasinya atau lauknya gitu. Ya bisa sih selama ini memang belum belum banyak masalah yang timbul, heeh. cuma takut kekhawatiran saja kalau misalnya nanti suatu ketika saya ditegur sama Pak Kepala gitu. Berarti, ini belum pernah ya Belum, ditegur iya. dan hanya kekhawatiran Bu Takut, Anis iya, kembali, heeh, Bu Anis iya, lagi gitu ya. iya. Nah, kira-kira nih ya, sorry, maksud saya bagaimana nih, Bu Anis bisa menenangkan diri dan meyakinkan diri agar ini, kekhawatiran itu dapat di-manage Bu Anis sendiri? Iya, saya rencananya malah pengen menghadap kepala sekolah, Bu. Saya pengen, Mmm? sebelum saya itu dipanggil lebih baik saya cerita dulu, tentang kegiatan saya di luar tugas wajib saya sebagai seorang guru. Jadi saya ingin kepala itu bisa memahami bahwa saya itu punya bisnis sampingan di luar kewajiban saya sebagai seorang guru. Kemudian saya juga mungkin akan mengungkapkan kepada kepala sekolah saya, Bu, tentang ketakutan-ketakutan saya. Dan saya berharap dari matur sama Bapak Kepala Sekolah Mhm. itu nanti, saya bisa mendapatkan pencerahan, Bu. Saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, ketakutan dan kekhawatiran saya karena mempunyai bisnis di luar tugas saya sebagai seorang guru. Jadi Bu Anis mau, berkomunikasi dengan kepala sekolah nih, Iya, mau iya, cerita gitu ya iya, tentang kesibukannya di luar, iya, jam mengajar gitu, tugas iya, sebagai seorang iya. guru. Nah, kapan ini mau dilakukan? Dalam 2 hari ini sepertinya Bapak Kepala Sekolah tidak ada agenda rapat. Tadi Oh, saya sudah ngecek ke ini ya, ke yang biasa ngurusi agendanya Bapak Kepala Sekolah, ada waktu hari Senin, sepertinya Bapak Kepala stay di sekolahan agak lama. Mungkin saya akan, eee, matur, saya akan meminta waktu, beliau, saya mhm, ingin apa ya istilahnya, menceritakan apa yang saya lakukan dan apa yang saya alami. Seperti itu, Bu. oke. Bagaimana jika hal yang paling buruk lah nanti terjadi? Eee, kalau misalnya ada hal yang paling buruk ya mungkin kalau untuk order-order saya akan mengambil order-order yang tidak banyak memakan waktu, Bu. Jadi Oh, selama saya jam mengajarnya masih banyak, mungkin saya ya bikin serundeng ajalah yang bisa saya lakukan di hari libur gitu kan. Atau jualan gesek, Bu, ya yang waktunya ini ya mhm. expire-nya lama dan tidak banyak memakan waktu saya. Saya bisa kirim, apa, secara ini ya, paket begitu, Bu. Kalau Bapak Kepala Sekolah nggak berkenan ya mungkin saya nggak ini, Bu, nggak menerima order berkat dulu gitu. Saya Mmm. hanya menerimanya mungkin hanya pada saat libur panjang atau ada waktu-waktu yang memang memungkinkan saya untuk melakukannya.
Jadi Bu Anis mau menerima orderan yang tidak begitu mengganggu jam Iya, ngajar gitu ya? iya Bu. Atau tadi disampaikan juga atau menerima orderan berkat kalau libur panjang. Nah, ini kalau boleh Iya. tahu Bu Anis ngajarnya dari hari apa sampai dengan hari apa? Hari Senin sampai hari Sabtu Bu. Wah 6 hari lumayan ya. kerja. Iya 40 jam Bu, lumayan Bu. Bener bener. Iya. Nah, kalau misalnya kalau hal baik itu ya, Bapak kepala sekolah oke, ini pasti sangat senang sekali ya, Bu, ya. Iya Bu. Ada hal lain lagi ndak ya, Bu, yang bisa Bu Anis lakukan ketika nanti, wah izin Pak kepala sekolah ini kok terasa berat begitu? Ya, untuk yang kedua, mungkin saya akan, mempercayakan hal-hal yang ini ya, yang urgent kepada salah satu partner saya. Misalnya kalau Mmm. biasanya, eee, packing itu harus saya, mungkin Mhm. saya harus mengajari ini ya, asisten-asisten saya bagaimana cara packing yang benar, bagaimana cara packing yang baik. Sehingga misalnya tanpa kehadiran saya, usaha saya masih bisa berjalan, seperti itu, Bu. Iya, bagus Bu Anis. Nah, siapa itu, Bu? Maksudnya Partnernya gimana, tadi Bu? partnernya tadi? Saya ada bule yang sudah jadi janda Mmm. itu ada 3 Bu, bule saya yang sudah jadi janda. Jadi selama ini mereka bertiga yang membantu saya dan saya juga ada 1 bule yang umurnya sudah 55 tahun dan belum menikah, yang pekerjaannya serabutan. Jadi memang niat awal saya dulu itu memaksimalkan potensi mereka daripada mereka tidak punya pekerjaan, sudah tidak ada yang mereka urusi karena anak-anaknya sudah besar. Sehingga ketika saya punya apa ya, saya punya pekerjaan, saya bisa membuka lapangan pekerjaan lah untuk orang-orang itulah, orang-orang yang ada di dekat saya. Wah, Seperti itu Bu Putri. itu hal mulia Bu Anis. Terima kasih Bu. Nah, tadi itu kan Bu Anis, kalau nggak salah, kalau saya nggak salah dengar ya, mau menyampaikan kepada Bapak kepala sekolah minggu-minggu ini begitu ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu juga, adakah hambatan nih Bu, ketika Bu Anis ini menerima apa ya, menerima pesanan gitu sebenarnya? Hambatan saya hanya waktu aja sih Bu sebenarnya Oke. Bu. Ya menyesuaikan waktu saya, di sekolah dengan waktu saya di rumah aja sih sebenarnya hambatannya itu. Nah, kalau besok mau ngomong sama Pak kepala sekolah nih, ada Hmm. hambatan nggak kira-kira? Iya, saya akan jujur aja Bu. Oke. Iya, saya akan jujur ya, karena jujur menurut saya lebih baiklah daripada saya harus, tiba-tiba saya di tengah jam pelajaran pulang untuk ngurusi Mhm bisnis mhm. saya kan malah nggak bagus ya, Bu, ya. Jadi lebih baik beliaunya tahu bahwa saya punya side job. Jadi kalau Mhm misalnya mhm. saya ada di tengah-tengah, jam mengajar kok saya ada jam kosong, saya diizinkan pulang ya dengan senang hati pulang. Tetapi kalau saya nggak diizinkan pulang ya lebih baik saya nggak menerima job dululah pada saat saya ada jam mengajar. Oh, berarti Bu Anis ini kalau misalnya mau ada yang ini, pesan gitu mau izin dari jam ngajar juga begitu Bu Anis? Selama ini sih nggak pernah sih, Bu. Oh iya, Iya, belum ya? heeh, iya belum pernah, seperti itu. Makan khawatirnya kalau nanti di tengah-tengah akan terjadi hal yang, apa ya istilahnya, mengganggulah antara Mhm. tugas sebagai seorang guru dengan pekerjaan pekerjaan sampingan saya sebagai seorang koki ya, tukang dapur, seperti itu. Dan bagaimana kira-kira perasaan Bu Anis kalau misalnya sudah menyampaikan ini kepada Bapak kepala sekolah? Lega, Bu, Mhm pasti, Bu. mhm. Iya, pasti plong begitu, yang mengganjal di hati kan, eee, sudah apa ya, sudah diungkap seperti itu nggih, gitu. Iya, kalau boleh tahu nih agak nggak penting-penting juga sih, Bapak kepala Iya. sekolahnya nih cowok ya? Oh ya namanya juga Iya, Bapak ya? Bapak, nggih. Kalau kayak gini perlu nggak ya Bu, adakah, keharusan izin kepada yayasan begitu? Enggak sih, Bu, cukup, Bapak kepala sekolah, nggak sampai ke yayasan. Cukup dengan Bapak kepala Iya, sekolah ya? heeh, cukup dengan Bapak kepala sekolah. Sebenarnya saya pengen tahu nih, ini, percakapan kita sudah berapa lama ya Bu Anis tadi Sudah ya? 15 menit ini, Bu. Oh sudah 15 menit. Iya, Kalau heeh. begitu Bu Anis, saya Iya. tunggu
kabarnya nih ya. Berarti kita di coaching selanjutnya di tanggal saya agendakan nih setelah Bu Anis minggu ini, terus kemudian kita ketemu lagi tanggal 24 gitu bisa Bu Anis untuk Siap, Bu. cerita? Siap, Iya, insya saya Allah. tunggu ceritanya di Iya, tanggal oke, Bu. 24, Oke, nggih. kelangsungan atau Hasil ya, keberhasilan Bu. gitu ya, Iya, heeh heeh. heeh heeh. Dan saya Oke. doakan Bu Anis semoga, apa namanya, rencananya berhasil dan Amin diizinkan oleh Bapak amin Kepala amin Sekolah. amin Nah, amin. satu lagi Bu Anis, boleh Iya. simpulkan nih, obrolan kita hari ini? Iya, jadi saya hari ini memberanikan diri untuk konsultasi nggih sama Bu Putri ya, Iya. karena saya punya masalah saya adalah menyeimbangkan atau menyelaraskan antara tugas saya sebagai seorang guru dengan usaha sampingan saya sebagai seorang penjual atau sebagai seorang koki. Dari coaching ini saya berharap saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Tadi alhamdulillah dari proses coaching kita ya Bu ya, saya punya rencana bahwa saya akan matur sama Bapak Kepala Sekolah dengan apa yang saya hadapi, dengan ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran yang saya bayangkan. Semoga aja Bapak Kepala Sekolah nanti bisa memberikan solusi terbaik dari permasalahan saya itu. Iya, saya doakan semoga berhasil dan Bu Amin Anis, see you amin. tanggal Oke. 24 ya. Siap Bu, siap. Nggih. Bu Anis, saya menuliskan refleksi dulu nggih? Iya, nggih Bu, siap. Sudah 5 menit apa belum ya Bu Anis? Sampun Bu, sudah. Oke, baik Bu Anis, saya akan menyampaikan refleksi diri terkait dengan latihan coaching pada hari ini. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan saya rasa sudah sesuai dengan alur tirta, Ibu. Apa yang masih perlu diperbaiki, teknik coaching yang benar, terus kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present sebelum dan saat melakukan coaching. Sebelum coaching saya menyingkirkan hal-hal yang kemungkinan bisa mengganggu coaching kita kali ini, tetapi ternyata di tengah-tengah atau selama berlangsung ada aja hal-hal yang datang gitu nggih. Terus kemudian saya berusaha untuk selalu fokus kepada coach saya dengan menempatkan diri sebagai coach saya. Jadi saya menimbulkan rasa empati agar saya dapat hadir secara penuh ketika melakukan coaching ini. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Saya akan latihan lagi dan belajar tentang teknik coach yang lebih benar gitu ya. Karena ini juga jam terbang juga sangat mempengaruhi nggih Bu Anis nggih. Ya, benar Nah nggih. sekarang Bu Anis, saya mau bertanya bagaimana perasaan Bu Anis saat di coaching nih? Oke Bu, langsung saja ya Bu. Perasaan Nggih. saya setelah di coaching itu saya senang Bu, karena setelah melewati proses coaching ini saya merasa lega. Apa yang jadi unek-unek saya, apa yang mengganjal di dalam benak sama pikiran saya bisa terurai. Lebih senang lagi dari proses coaching ini akhirnya saya bisa menemukan solusi yang menurut saya yang paling baik daripada masalah yang saya hadapi Ibu. Oke,